Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah tanya jawab agama tentang data-data dan fakta yang ada di dalam kitab suci, baik di dalam Alkitab orang Kristen maupun Al-Quran orang Islam yang dilakukan oleh apologet Kristen Joseph bersama Ustadz PI. Seperti apa tanya jawabnya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan. Dah. Sep, gua mau tanya Sep sama lu. Nggak ada aba-aba langsung nanya. Ya apa? Iya, enggak perlu aku basa-basi dengan kamu. Iya kenapa? Boleh nanya atau enggak? Iya silakan. Mau nanya ya silakan. Berarti berani ditanya. Oh silakan. Nggak apa-apa ya. Baik, kalau kamu bertanya ya usahakan pertanyaan itu yang berguna. Ya berguna lah. Jadi gini sih, Sep. Tuh diundang dulu start match. Jadi begini, Sep. Pakai timer. Oke, biar kita pakai timer 5 menit. Baik. Oke. Jadi begini, Sep. Tadi aku berdiskusi dengan seorang pendeta, ya. Dengan seorang pendeta tentang masalah Paulus gitu. Mau catat bentar. Oke, lanjut. Silakan. Lanjut diskusi dengan pendeta. Oke, tadi aku berdiskusi. Tadi aku berdiskusi dengan seorang pendeta. Pendeta tersebut kupertanyakan, ketika Yesus itu disunat pada hari ke-8, ya, apakah Paulus ini mengikuti juga bersunat? Di mana datanya kalau Paulus itu bersunat? Karena setahu aku di Galatia 5 nomor 2. Di situ Yesus dikatakan Paulus tidak berguna kalau dirimu menyunatkan diri sendiri, kan kayak gitu. Jadi kata Paulus, aku berkata kepadamu, barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak akan berguna untukmu. Nah, yang kutanya ini Paulusnya ini di mana ada datanya gitu, bahwa dia bersunat. Coba tunjukkan sebuah dalil atau sebuah data tentang Paulus itu bersunat gitu ya. Tolong kamu tampilkan data itu kepadaku. Makanya aku penasaran, cari Kristen yang pinter gitu untuk menunjukkan data tersebut kalau ada. Kalaunya tidak ada ya jawab nggak ada. Saya pun kalau ditanya tidak ada nubuatan ini atau ayat ini, maka saya jawab tidak ada secara jujur, karena dalam Islam itu innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Barang siapa yang berbuat kebohongan maka dia tidak beriman kepada ayat Allah. Kan kayak gitu. Nah, maka dari itu salah satu yang kupertanyakan kepadamu, karena aku tidak dapat jawaban dari pendeta tadi ya. Mungkin pertanyaan itu saja yang mau kutanyakan. Nah, aku akan menghabiskan waktuku 3 menit ya untuk menjelaskan kepada teman-teman di bawah gitu ya. Teman-teman semuanya, tadi saya bukan menampilkan ya. Saya tadi ya mengundang beberapa Kristen, tapi tidak ada yang masuk ya. Nah, di sini ada Joseph yang masuk. Jadi biar kita teratur ngomongnya ya. Mari 5 menit kita berdiskusi. Kita dengarkan Josephnya menjawab 5 menit dan bertanya 5 menit. Dan saya akan juga menjawab 5 menit dan bertanya 5 menit. Sebagaimana kita aturannya dengan pendeta tadi ya teman-teman semuanya. Ya kalaunya untuk masalah Josephnya ke Arab-Araban, silakan Anda tanya sendiri gitu ya dengan Josephnya. Saya nggak mau mempermasalahkan pakaian masalahnya ya. Kalau pakaian itu terserah orangnya saja ya kayak gitu. Silakan untuk ditanyakan kepada Josephnya sendiri. Jadi hanya itu saja pertanyaanku tentang masalah Paulus dulu. Karena tadi tema yang nasi dengan pendeta tadi adalah Paulus dan Nabi Muhammad SAW. Mungkin aku mau dengar juga ya tema dari kamu apa, terus kamu mau bahas apa ya. Nanti mungkin insya Allah ku catat, karena aku juga
sudah menyediakan buku dan pulpen atas premingan atau syubhat-syubhat yang datang kepada umat Islam. Maka dari itu, insya Allah ya teman-teman semuanya, kita akan menjawab seluruh apa yang dipertanyakan terhadap agama Islamnya. Nah, maka dari itu ya saya berharap kepada Anda bisa menyimak sampai selesai ya, karena saya pertama kali diskusi dengan Joseph. Jujur teman-teman, sebenarnya ini kedua kali ya. Dulu pernah saya naik juga ke tempat Joseph, tapi ketika saya menampilkan sebuah data bahwa Paulus ada di neraka. Ya, pada saat itu saya tampilkan sama Joseph, Paulus ada di neraka. Paulus adalah salah satu penghuni neraka dari 7 penghuni neraka. Siapa aja dia? Setelah Namrud, setelah Jalut, setelah Korun, ya setelah Fir'aun. Lalu di situ dikatakan juga Paulus. Nah, itu Joseph lihat sendiri datanya dulu ya. Saya tidak mengada-ada tentang masalah data itu, tapi ya saya akui itu Sep ya, itu adalah data Syiah yang kubawa karena kamu saat itu tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Ulama yang mempermasalahkan Paulus mana? Kan kata kamu kayak gitu. Lain halnya kamu membatasi dari ulama aswaja saja. Kan kayak gitu. Tapi itu tidak ada batasan dari Josephnya, maka bebas saya bawakan gitu ya. Saya harap malam ini kita diskusi dengan baik gitu ya, no hujat, no lapor. Ya mungkin itu saja yang ku sampaikan kepada Joseph. Kita tunggu pertanyaannya gitu ya, dan kita tunggu juga jawabannya. Oke teman-teman. Syukran, jazakumullah. Bentar aku kirim dulu ini. Iya, waktunya aku kirim dulu sama kamu, biar aku tutup mic. Oke. Bismillah, boleh Nurul Qudus al-Ilahi Wahid. May the Blessed Virgin Mary and the Archangel Saint Michael be rebuked on this person. But ya, kita akan lanjut ya. Saya catat beberapa poin. Yang pertama dulu, pendeta. Tadi kamu diskusi sama pendeta, disunat hari ke-8. Paulus disunat gak, dalilnya di mana? Oke. Saya kasih gambaran dulu ya. Saya orang Katolik. Alkitab disertai dengan tradisi suci. Itu harusnya kamu tahu kalau kamu mau kritisi dengan Katolik ya. Biar bisa lebih tercerahkan, biar kamu bisa mempertanggungjawabkan title kamu sebagai ustadz yang katanya undebatable ya, yang nggak bisa didebat, yang nggak ada yang mengalahkan. Supaya kamu tahu Katolik itu mempunyai 3 pilar. Tradisi suci, Alkitab suci, dan magisterium gereja. Nah, yang saya kasih gambaran. Jadi saya nggak sholat skriptur, apalagi sama seperti kamu sholat Quran. Kalau kamu nanya di mana dalil Paulus bersunat, baca Filipi 3 ayat 5. Kita baca perikop kebenaran yang sejati, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi bab 3. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku. Ini kata Paulus. Kemudian baca, katanya bisa baca Alkitab. Bukan nggak pernah ada, kamu nggak pernah tahu. Di dalam Alkitab tertulis Rasul Paulus menyebutkan dirinya disunat ayat ke-5. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku, kata Paulus lebih lagi, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Paulus disunat. Kata siapa nggak disunat? Oh, Joseph tentuin topiknya mau bahas apa? Nggak apa-apa, nggak usah lari. Bahas Muhammad. Muhammad sunat di mana dalilnya? Saya kasih tanya sama kamu, Muhammad dalilnya di mana? Kamu cari Al-Quran atau hadis, saya tunggu kamu. Karena di hadis sahih manapun tidak pernah ada Muhammad disunat. Kamu mau lari di mana? Di hadis Rasulullah disunat pada saat dia dilahirkan, sudah di dalam keadaan dihitan. Ingat, itu hadis yang justru membuat nabimu itu terkena istilah medis hipospadia, cacat dalam lahir. Dan itu tidak pernah disahihkan oleh para ulama. Saya akan bawa data itu nanti kalau kamu bawa data. Saya kasih tahu aja, sudah saya wanti-wanti ya. Kemudian, ketika kamu bawa Galatia 5 ayat 2, ketika kamu disunat, Kristus tidak berguna menjadi dirimu. Kamu harus tahu, Rasul Paulus itu menuliskan surat itu supaya dipahami latar belakang kenapa dia menuliskan itu, supaya jangan ada yang membanggakan ketika disunat sudah pasti selamat kayak Islam. Sunat itu bukan jaminan keselamatan, maka sunat diubah, digenapi dengan baptisan. Siapa yang mengubah? Bukan Paulus. Paulus mulu loh. Para rasul dalam kisah para rasul 15 ayat 1 sampai dengan 7. Ketika ada orang-orang Farisi yang menjadi percaya,
orang-orang Yahudi menjadi percaya, mereka mengatakan orang-orang bukan Yahudi yang menjadi pengikut Kristus mereka juga harus menuruti hukum Musa, maka mereka harus disunat. Apa kata para rasul? Termasuk Petrus, termasuk Yakobus, termasuk Paulus, termasuk Barnabas, maka bersidanglah mereka. Inilah yang dimaksud dengan konsili Yerusalem yang tidak pernah ada di Islam. Makanya terpecah 73 golongan yang lu nggak mampu mau bahas itu. Ya, sehingga pada saat itu para rasul bersidang, sehingga berdirilah Petrus yang berkata, saudara-saudara, sejak semula Allah telah berbicara kepada kamu dengan perantaranku, supaya dengan mulutku Injil diberitakan, sehingga diputuskanlah bahwa sunat bukanlah menjadi hal yang paling utama dalam keselamatan, sehingga orang-orang bukan Yahudi tidak wajib disunat. Tidak wajib loh ya, bukan berarti tidak boleh, silahkan, tetapi jangan sampai menganggap sunat itu sebagai bagian dari jaminan keselamatan. Hanya melalui sakramen pembaptisan, sunat secara rohani yang ditekan oleh Rasul Paulus. Now, kamu tadi menyatakan bahwa ya sih dulu saya 2 kali diskusi sama Joseph, nggak membatasi ulama Syiah, nggak tahu malu Islam. Ustadz Yusuf PI, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabimu bersabda demikian, barang siapa menyerupai suatu kaum maka kamu termasuk bagian dari kaum tersebut. Syiah Islam bukan stat, Syiah Islam bukan Islam. Ayo jujur, Syiah Islam bukan. Kata kalian Syiah bukan Islam, tapi ustadz kalian dengan gak tahu malu pakai datanya Syiah. Berarti ketika dia memakai data Syiah, bertasyabuh, bantah itu. Saya balikan lagi ya, tadi kan udah terjawab tuh Filipi 3 ayat 5, semoga dicatat ya. Tadi katanya dicatat, saya akan ambil pulpen, saya akan catat framing Joseph. Mana dicatat juga enggak, ntar jadi red hearing pasti. Nggak dicatat tuh. Ya, saya sudah catat tadi. Saya tanya balik, di mana dalil Muhammad sunat, entah di Al-Quran atau di hadis, silahkan. Yang kedua, saya tanya, dalil yang benar-benar menyatakan Paulus itu di neraka, ditampilkan lagi sekarang, terserah. Saya nggak mau permasalahkan itu dari Syiah, tapi saya mau supaya kita semua membaca di sini. Silahkan ya. Hanya 2. Di mana Rasulullah, nabimu itu yang katanya Muhammad itu disunat, dalilnya di mana? Yang terakhir saya minta data yang dulu katanya kamu bawa itu ditampilkan lagi. Ya, supaya kita bisa nilai. Ya, nonton mulai banyak nih ya, pertanggungjawaban. Ya, mana pulpennya? Bohong nih. Katanya berdusta itu. Oke, ditunggu ya teman-teman. Saya kirim dulu. Baik. Saya terima dulu, saya. Kenapa kamu nggak bisa diundang? Ustadz, lihat waktunya sudah jalan 4 menit 40 detik. Kok telat di tempatku berarti. Baik. Baik, di sini ada agak ngelak ya teman-teman. Makanya saya minta berapa kali, kok kenapa nggak dipencet gitu. Baik, nggak apa-apa. Kalau patah-patah, semoga saja suara yang saya tampilkan itu jelas ya. Jadi saya mau tanggapi dulu ya teman-teman tentang masalah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa saya membawa literasi Syiah, apakah saya meniru Syiah? Jelas jawabannya tidak. Kan kayak gitu. Kalau saya pede dengan aswaja gitu, ahlus sunnah wal jamaah, ya tidak dengan Syiah, ya. Jadi seperti itu, saya mempunyai pendirian gitu. Makanya saya tidak meniru Syiah baik cara berpakaian maupun cara perayaan, tidak ya. Jadi mohon maaf, kami Islam punya identitas ya. Tidak ada ya Kristen Islam ke Kristenan atau Islam ke Buddha-Buddhaan, nggak ada kayak gitu ya. Atau Islam ke Yunanian, nggak ada kayak gitu Islam itu ya. Terus dari kritik kamu yang kucatat di sini ya Sep ya, ketika aku membawakan min karomati Allah an wulidtu maktunan ya, kata kamu mempunyai kritik dari hadis tersebut tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, memangnya hadis dari Nabi Muhammad SAW itu ada berapa, Sep? Aku pengen tahu deh, kalau kamu tahu hadisku, ya ada berapa? Yang biasa aku bawakan ke publik dia,
ya yang biasa ku bawakan ke publik, min karomati Allah ya. Di situ dikatakan bagian dari anugerah Allah, min karomati Allah an wulidtu maktunan, aku dilahirkan dalam keadaan suci dan bersunat. Nah, coba kamu bawakan kritik teks atau kritik dari periwayat hadis tersebut. Aku pengen tahu tentang masalah itu. Kaitan tentang masalah sunat ya, yang kau jabarkan kepadaku. Kata kamu di Filipi 3 nomor 5 ya. Kalau saya baca di sini ya, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada lahiriah, jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani, tentang pendirian hukum Taurat. Aku orang Parisi. Maka pertanyaanku, ketika kamu membawakan Filipi 3 ya sampai 7 ini, aku mau tanya, siapa saksinya Paulus itu bersunat? Coba. Kalau nabi kami kan dia mengaku sudah sunat ketika dia dilahirkan. Maka aku bisa menyampaikan kepada kamu, tidak ada protes dari istri-istri Nabi bahwa Nabi Muhammad belum sunat. Nggak ada protes seperti itu. Sekarang mau kutanya, kalau Paulus mengaku bersunat, siapa yang menyaksikan Paulus bersunat? Adakah saksinya? Kita mengetahui Paulus saja tidak mempunyai istri, kan kayak gitu. Ya mungkin aku kurang tahu gitu ya tentang masalah cerita Paulus, apakah dia beristri atau tidak. Kalau dia beristri kan maka bisa ditanya istrinya sebagai saksi, kan kayak gitu. Tapi di sini aku minta pembuktian ya, kalau Paulus ini sunat ya, tidak melanggar hukum Taurat karena dia orang Parisi, maka aku tanya, siapa sih saksinya? Saksinya itu siapa gitu? Paulus ini bersunat, baru dengar aku masalahnya, baru dengar ya. Maka dari itu kalau bisa kamu hadirkan salah satu saksi Paulus itu bersunat. Lagi pula ya, kalaunya saya melihat ya teman-teman, di catatan Lukas tentang Yesus itu bersunat, itu kan turut tulisan dari Lukas gitu ya. Saya juga saksikan hal itu. Kenapa? Karena kita mengetahui Lukas itu tidak bertemu dengan Yesus, maka kita juga harus mencari verifikasi dari tulisan-tulisan Lukas, kan kayak gitu. Tapi nggak dulu lah ke Lukas itu ya. Saya mau Joseph membuktikan dulu ada saksi Paulus itu bersunat gitu. Karena banyak ya orang-orang yang menyaksikan Paulus ketika yang katanya dia adalah utusan dari Yesus. Coba silahkan dulu. Mungkin pertanyaan lain nanti aku jawab di next time. Silahkan. Kena report dia, gue bukan yang ini ya, untung gue SS, untuk keburu gue SS, kena report dia. Kena report dia. Bukan gue ya, gue gak ada urusan lu ya, lu Islam masih aja nih. Mana itu, nggak kelihatan lagi. Gimana caranya guys biar kelihatan ini? Kena report dia. Koplak, aduh seru banget. Itu poin-poin dia, tuh ya, nih baca nih. Yusuf PI, live was discontinued due to hate speech and hateful behavior. Ya, nih, tuh, bukan gua yang kabur, yang tiba-tiba enggak, gua juga kaget tiba-tiba udahan. Tuh, nih, gue SS. Nah, muka gua lagi komok tuh, lagi bingung tuh tiba-tiba udahan. Hai, saya mau bantah, tapi nanti lah, jangan, nanti spoiler. Gue ada bantahannya ketika nih Islam, lu rekam yang bagian ini, lu kasih wanti-wanti sama si Ucup ya. Gue kasih wanti-wanti nih. Astaga Yesus al-Masih ibnillahil wahid. Kita akan tampilkan bagaimana ini ya. Selamat malam Suyatno. Selamat malam Suyatno. Halo, selamat malam Suyatno. Kau jangan pargoi di dalam masjid kau, ya. Kau pergi. Jangan pargoi di dalam masjid, teman-teman. Ya, gak boleh. Kok itu ada orang pargoi ya di dalam masjid? Astagfirullah, la khalla wa la quwata illa billah masih. Kita lanjut ya. Tap-tap layarnya teman-teman. Thank you. God bless.
Saya sudah mencatat beberapa poin yang tadi sebenarnya tidak ada yang dibahas sama sekali mengenai dalil di mana Rasulullah disunat. Oke, saya kasih tahu dalilnya. Gue lebih hafal daripada dia. Nih, saya bacakan hadis yang dari tadi mau dibawakan oleh Ustadz Yusuf PI, Yusuf PA kali ya. An Anas bin Malik qol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaramati alallahi an wulidtu mahtuna walam yara ahadun sawati. Itu kan dalilnya. Lu tahu nggak sih, lu lagi ngomong sama orang yang udah terbiasa ngebacain data itu, yang justru gue yang nunjukin data itu perawinya itu bermasalah. Itu perawinya itu bermasalah. Itu yang dari tadi gue mau tunjukkan. Puji Tuhan, haleluya, dia tampilkan, dia buktikan dengan dalil itu. Ya, silakan Abdurrahman. Shalom. Halo. Salam. Ya, Pak, silakan. Islam atau Kristen? Islam. Islam. Apa yang mau Anda lakukan di sini? Mau bertanya atau bagaimana? Diundang lagi? Nggak ada diundang lagi. Mana diundang lagi? Orang di report kok. Diundang gimana? Oh, kamu turun dulu. Iya, kalau lagi naikin tamu emang nggak bisa. Dah, diundang lagi beneran, ya udah nih gue undang lagi. Mana? Iya, emang kalau lagi, gue kan nggak tahu kalau dia live lagi. Jangan bilang gue ini. Nih, enggak tuh, not on live. Nggak ada undangan. Nih, gue tungguin nih. Gue nggak naikin tamu dulu ya. Lu yang pada request, lu sabar lu. Ntar gue lagi salah. Tadi bilangnya gue takut. Jadi gini, kalau PKPK, kalau host, salah satu host lagi naikin tamu emang nggak bisa diundang. Makanya bentar dulu nih, katanya lagi mau diundang. Coba kita tunggu ya. Kita tunggu. Lu, gue bukan Jenab ya. Gue bukan babu. Jangan jadiin gue babu. Nyuruh-nyuruh ngundang-undang siapa lu, siapa gue, siapa dia. Gue kudu undang. Kalau dia mau, dia yang datang, dia undang. Nyariin gue babu, enak aja. Ada 3 kata ajaib, maaf, tolong, terima kasih. Islam di mana adabmu? Kalau kamu mau meminta supaya saya mengundang dia, kamu pakai kata tolong. Nggak diajarkan ke adabmu di mana Islam. Tolong Joseph undang Yusuf dong. Susah sekali. Kalau kayak gitu namanya kau nyuruh. Kalau kau nyuruh, aku tidak mau karena aku bukan babumu. Mana? Nih saya tunjukin nih, gue beneran nih. Lu lihat pantulan mata kalau diundang itu ada. Gue rekam lah dari sekarang lah. Nih suka kayak gini nih, Islam suka playing victim. Ya, saya record layar dari sisi saya supaya bisa terlihat nanti. Saya akan buktikan. Selama dari mulai ini sampai dengan kedepannya, saya nggak tahu sampai kapan nih. Ada nggak undangan live PKPK? Suara saya masih aman ya? Halo? Walaupun saya record, screen record katanya kan bikin suara agak delay atau agak macet-macet, aman ya? Aman, oke. Jadi ini udah lagi screen record. Jadi apapun yang terjadi di layar saya, kalian komentar, ada notifikasi, itu kelihatan. Untung tadi gue screenshot. Bisa jadi nanti wah Joseph kabur, Joseph nge-report saya. Apa hubungannya gue dari tadi nyatet, lu lagi ngomong kok. Nih, catatannya nih banyak nih. Nih. Coba si Yusuf PA itu lu suruh tunjukin catatannya mana. Jangan pulpen doang. Orang dari tadi orang bisa nilai kan dia nyatat apa enggak. Gue tanya yang dari tadi nonton. Antara debat gue sama Yusuf PA barusan. Nyatat gak dia? Nyatat gak? Orang geratak grepek. Apaan nyatet? Kalau gue disuruh baca nih. Makanya gue suka kalau orang Islam ngajakin debat. Lu jangan lari. Gue udah catat semua kata-kata lu nih. Walaupun kita lanjut misalkan nih amit-amit nih si Yusuf PA itu nggak mau lagi. Gue udah catat poin-poinnya. Gue udah hafalin. Dah, nggak usah khawatir teman-teman yang Islam. Kalau emang si Yusuf PI emang niat mau debat sama gue, dia yang undang. Gue kan nggak tahu akun yang mana. Jangan suruh gue nyari. Gue punya pekerjaan lebih penting dan saya lebih concern ke teman-teman yang Kristen sejujurnya daripada yang Islam. Orang Yusuf PI udah kejawab Filipi 3:5, dia lari kemana-mana kok malah minta saksi. Hey,
Makanya Nabi Muhammad itu nggak punya saksi ya karena istrinya juga bahkan tahu kok nggak sunat. Ngapain minta kesaksian? Aduh, udahlah saya nggak mau bahas ya. Nanti dibilang monolog, nanti gue dilaporin lagi. Mana? Saya tunggu ya. Saya kasih waktu bilangin sama Yusupai, lu daripada nyampah di room gua, mending lu kasih tahu. Lu kan follower saya Yusupai. Lu pindah. Jadi jangan semua ngambruk di sini nyampah. Lu pindah bagi pasukan. Ada yang di sini mantau gua, yang satu lagi kasih tahu si PI, si PA. Ustadz, cepetan undang Joseph. Joseph nggak punya banyak waktu. Lu siapa gitu? Orang ini nggak punya pemikiran yang efektif dan efisien. Bagi-bagi pasukan, jangan semuanya jadi pasukan oren nyampah di sini semua. Ngambrek semua di sini nyampah, nge-spam. Gue udah bilang jangan suruh gue add, karena tadi gue add, gue cari nama Yusupai 123 nggak ada di gue, nggak tahu kenapa. Kamu sekarang kalau kamu follow saya Yusupai dan kamu mengikuti live-nya dia, kamu bilang di chat spam, di chatnya dia, undang Joseph, Ustadz undang Joseph. Ini gue nggak bohong, gue sambil screen record, nanti gue bisa pertanggungjawabkan dia ngundang apa enggak nih. Dari mulai gue bilang tadi gue mau screen record sampai dengan detik ini nggak ada. Nggak ada terima invite-nya. Said Fatih, lu bener-bener lu ya Said nih, fitnah. Nggak ada. Lu gue udah bilang ya, gue screen record. Ini sepanjang live ini gue screen record. Tahu nggak screen record apa? Rekam layar. Semua yang ada di layar saya kelihatan. Notifikasi masuk kah, komentar kalian kah, tap-tap layar yang ada love berterbangan ini kelihatan. Ya dia lagi live ya nggak tahu dia mau ngundang apa enggak, itu dia. Aduh, Islam ribet banget ribet dah kayak ngerebihin nyokap ya. Mak-mak di sini aja pada nggak ribet tuh, pada ketawa-tawa. Lu ngerebihin mak-mak lu ribetnya. Laki-laki masalahnya tuh kayak Said Al-Fatih itu kan laki-laki. Tuh mak-mak aja pada ketawa tuh cengengesan. Maaf ya mak-mak ya, ampun. Kasta tertinggi. Tuh, masa gue kudu nungguin kayak orang kambing blow on, kambing conge. Siapa dia coba? Udah ya, 21, 25 dia nggak nginvite gua terima undangan orang-orang yang nginvite. Lebih penting teman-teman yang mau bertanya dan bertumbuh dalam iman daripada si PA. Gak jelas narasinya, datanya palsu begitu kok. Hadis palsu, hadis ma'udu dijadiin hujah. Gak boleh itu. Gue tungguin gak apa-apa 5 menit lagi nih. Di saya 21.20 WIB. PI sama debaters, wah kacau tuh orang, tahu dia, wah kesempatan dalam kesempitan dia beneran, lagi sama sang debater, beneran teman-teman nih, beneran, kabur berarti, kampret, gue di sini nungguin, wah, no pengecut, siapa yang pengecut nih, gue nungguin nih, gue sampai bela-belain gak naikin orang, dia hanya lari kabur, inget ya, lu mau fitnah gue, itu mah Joseph aja nggak nginvite saya, nggak invite gue semenjak dia langsung ya tiba-tiba hilang tadi, dia di ban, di report, gue langsung screen record inisiatif. Jadi lu bakalan lihat nih tampilan layarnya si live-nya Joseph, HP-nya Joseph, device-nya Joseph, iPad-nya Joseph segede gaban ini. Nanti saya akan upload. Nggak ada undangan satupun sampai dengan detik ini, sampai dengan saya menerima kabar dia ternyata sama sang debaters. Ya beraninya sama yang nggak ngerti Islam, ya takut. Gue pakai efek Mr. Bean nih. No, lu panggil Ustadz no. Itu sekelas Ustadz lo, katanya Ustadz. Hafal ayat Al-Quran, hafal hadis. Aduh, mana filter Mr. Bean? Nih filter ini aja nih, gue pakai nih. Kabur tuh. Kabur. Nggak berani, buang-buang waktu gue aja lo, wasting time deh ya. Bye-bye. Buat terima tamu nih. Dah screen record. Dah kabur tuh dia, kocak. Gue nungguin mati-matian, gue bela-belain gak naikin orang, dia malah naiknya ke sang debaters. Buang waktu aja. Lanjut ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Biar seru aja, biar nggak tegang saya kayak gini, biar nggak tegang ya. Bukannya saya beneran marah-marah, enggak kok. Saya nggak marah-marah ya, nggak mungkin marah-marah sama yang nggak penting kayak gitu ya. Ini biar kita cair suasananya.
Oke. Kita lanjut. Iya, sama Pak Rudi Yohanes ya, sama Pak Debaters ya. Oh. Berarti dia kabur. Udah ya. Semua jadi saksi ya. Dia kabur. Ya. Dia kabur tuh, berarti nggak berani tuh. Enggak, jadi gini. Kalau ada yang dibohongin, ditipu, harus nge-follow dulu. Enggak. Kita tuh sebagai host live, dengerin. Jangan mau dibego-begoin. Orang bego ngebego-begoin orang lu. Orang-orang bego begitu lu dibego-begoin lagi, mau lagi lu. Dengerin. Lu nggak perlu nge-follow orang lain supaya bisa PK-PK-an. Itu random. Jadi jangan bilang saya harus nge-follow dia, saya harus begini. Enggak, pret. Dude. Ya, jangan mau. Lu gitu dibego-begoin sama orang bego, tau nggak? Udah ya, gregetan saya jadinya. Mau aja dibego-begoin sama orang bego. Mau aja dibego-begoin katanya Joseph, kata Ustadz Yusuf harus nge-follow dia dulu. Ide Allah, sejak kapan? Enggak harus. Ya, nggak harus. Oke, kita lanjut ya. Dah, jangan wasting time. Ya, wasting time, wasting energy. Saya lebih baik untuk memberitakan Injil daripada buang-buang waktu. Dia udah tahu tuh, udah terjawab. Selamat malam, salve Bang Yosef. Ya, salve Arastin. Selamat malam. Iya, keluar dari tempatnya Bang Sang Debater. Malah dia bilang record lagi tadi. Kenapa? Tadi malah dia bilang itu Bang Yosef yang record dia. Bang Joseph yang apa? Record itu tadi yang report. itu. Saya nge-report. Iya. Teman-teman silahkan yang nge-relay live di YouTube dari tadi ketika dia ngoceh, saya itu gerakannya menundukkan kepala, betul nggak kayak gini? Saya begini-begini. Coba menurut teman-teman, kalau saya mau report ini tangan saya akan kelihatan. Lihat nanti silahkan reka ulang adegan, saya nggak takut. Walaupun saya bisa report, apakah reportan dari saya akan masuk ke TikTok begitu saja? Nggak bisa. Ya. Wah, Islam cari-cari kesalahan orang. Maaf ya Islam, cara takiyahmu nggak bisa kepake. Beruntung saya tadi membuat tanda salib, membuat segala bentuk tipu daya iblis tidak bisa masuk, langsung ditengking. Ya kan? Kalau dia kan nggak pakai Bismillah, besok Alhamdulillah, wassalatuhu wa amaduhu wa nasta'inu dan seterusnya. Tadi tuh Ustadz lu tuh dipertanyakan tuh, nggak berdoa sama sekali. Padahal lagi ngadepin iblis. Ini kan oten, ini kan iblis. Ya nggak? Kafir. Gua aja yang kafir bisa berdoa dulu. Mana Islamnya tuh dipertanyakan. Gitu. Ya udah Bang, nggak usah dibahas kalau emang dia curhat kayak gitu ya. Ya, Ada itu aja atau ada yang lain Bang Arastin? Itu aja Bang, itu aja. Oke, tetap teguh dan semangat dalam iman bersama dengan Kristus dan di dalam Kristus ya Bang ya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Ya, shalom. Shalom. Mohon maaf langsung saya ingin. Gini, nih gue udah bilang ya. Logikanya ginilah teman-teman ya, saya ngajak teman-teman. Kalau ada orang pinter nipu kita masih oh ya udah wajar, gue yang bego, dia pinter, emang pinter dia nipu gue. Lalu ditipu sama orang bego, malu nggak kira-kira? Mohon maaf ya, saya pakai kata-kata kasar ini supaya bisa nyangkut langsung di otak, langsung ngerasa oh iya. Gue mau ngomong apa nggak sanggup. Saya sekalipun misalkan beneran nge-report dia, itu nggak bisa langsung TikTok langsung approve. Siapa lu, siapa gua? Ngerti nggak sih kalau emang gua beneran nge-report dia? Ngerti nggak? Cara nge-report itu nggak cuma satu laporan, gitu loh. Dan itu random, anonim, itu tahu dari mana dia yang nge-report itu gua? Dia orang dalam. Report itu selalu anonim. Nggak penting lah bahas ini sebenarnya. Lu udah kayak orang gaptek kan, gua udah bilang. Ya, lebih hina dibego-begoin orang bego daripada dibegoin orang pinter. Mohon maaf Bang, itu Yusuf 3 mengundang Abang. Astaga Tuhan, nah kan malah gue yang kena report kan, yang ini beneran kena report nih gue. Gara-gara ngomong BEGO itu. Aduh, kena listrik. Nih, dengerin. Saya udah bilang tadi kan dari awal, kalau saya diundang, saya sudah screen record dari tadi. Dari mulai dia kena report, kemudian dia live lagi katanya, kemudian saya cari akun Yusuf PI 123 itu nggak ada, saya screen record. Nggak ada undangan sama sekali. Nggak usah berbohong. Orang pada bilang kok dari tadi dia langsung ke Pak Sang Debater, Pak Rudi Yohanes. Ya sudah,
Terima, admit it, akui itu. Ustadz kalian pengecut, terlalu takut lawan Joseph yang bocil ini. Bocil FF nih kata Nandar. Ya. Hah? Stop lo itu. Nggak ada, mana sih Yusuf PI3, mana sih? Moderator ada Yusuf PI3 di bawah. Bener-bener nih Islam nih banyak mau lu ya. Ntar gila dijabanin lu, oh ini lu pada malu sendiri. Saya kasih tahu ya, yang request 21 orang, tidak ada satupun namanya Yusuf PI3. Saya screenshot nih. Tanya sama moderator. Nggak ada Yusuf PI3, nggak ada. Islam ini, udahlah, saya lanjut ya. Mohon maaf ya. Gue jadi gregetan, gue jambak lu satu-satu. Gue tarik, gue tipu, bunuh-bunuh lu. Ya, kesel jadi. Gue tiup, ubung-ubung lu. Bandel lu. Ya, badung kalau kata orang Betawi lu. Banyak mau, udah dibilang nggak ada, masih aja ngotot deh. Ya, sekali lagi saya nggak marah ya. Saya nggak marah yang emosi yang gimana, karena biar cair suasananya, biar nggak tegang. Masa marah ketawa-tawa. Ya, kita lanjut ya. Jadi gini teman-teman, kita review ulang ya supaya kita bisa memahami esensi berdebat. Ini perdebatan betul memang harus selain mengajukan argumentasi juga harus disertai dengan data yang valid. Dengerin, Anda mau terima saya ngoceh, nggak terima silakan keluar. Jadi begini, dalam perdebatan selain mendengarkan, selain berbicara, selain mengeluarkan pendapat, kalian juga penting untuk mendengarkan dan menyimak lawan berbicara kalian. Karena justru di poin itulah kalian bisa mencari celah kelemahan. Of course, dalam debat itu memang tidak munafik, kita mencari kelemahan dan kesalahan dari pihak lawan berbicara kita. Makanya penting bagi kita untuk mencatat poin-poin apa saja yang dilontarkan oleh lawan berbicara, termasuk data-datanya. Nah, gue kasih tahu. Jadi ketika dia mengeluarkan suatu bentuk narasi, statement, atau bahkan pertanyaan, itu gue catat, itu supaya bisa direview dan bisa jadikan ini sebagai bahan acuan gue untuk mencari kelemahan. Sekarang kita bahas, ketika dia mempertanyakan di awal mula, dia ngakunya diskusi sama pendeta, terus nggak ada yang jawab, nyari Kristen yang pinter katanya kan, nggak ada, belum nemu jawaban. Paulus disunat katanya, mengaku dirinya disunat. Ketemu langsung Filipi 3 ayat 5. Udah ada di situ. Biasa teman-teman Islam lompat ya, udah kejawab nih, pusing, otaknya puyeng. Aduh, ternyata ada, ternyata saya nggak baca Bible, ternyata ada tuh Paulus ngaku dia sunat, ternyata tertulis sendiri dia bersunat, dia orang Yahudi, orang Ibrani asli. Dia cari-cari kesalahan lain. Saya minta saksinya. Teman-teman sadar nggak, Alkitab itu tidak mencatat keseluruhan kisah hidup Paulus. Keselamatan kita tidak bergantung pada Paulus, Petrus, Yakobus, Yohanes, nggak bergantung. Paham nggak teman-teman yang Kristen? Paham nggak yang Islam? Hello. Orang Alkitab itu berbicara karya keselamatan Allah melalui Tuhan Yesus, kok malah ngobongin kesaksian Paulus? Orang Alkitab justru kesaksian tentang Yesus. Apa hubungannya kesaksian Paulus? Apa hubungannya kesaksian Yohanes? Mau Yohanes orang kah? Alkitab itu kesaksian tentang Yesus. Baca 1 Yohanes 1 ayat 1. Mari kita baca di sini. Surat Rasul Yohanes yang pertama. Kita baca. Rasul Yohanes menuliskan kepada kita semua bahwa Alkitab adalah kesaksian tentang firman yang hidup, bukan tentang Paulus, bukan tentang Yudas, bukan tentang Yakobus, bukan tentang Petrus. Paham? Itu saja sudah salah. Itu saja sudah pemahaman yang sangat ngawur. Itu tidak akademis namanya. Itu tidak memahami bagaimana pola pikir lawan berbicara. Saya sekalipun bermusuhan dengan kalian orang Islam, saya tidak mungkin mempunyai level yang sama seperti ustadz kalian yang rendah itu. Saya nggak bakalan mungkin nanya mana ada kisah Al-Quran di mana Muhammad dari lahir sampai dengan gede tertulis dalam Al-Quran. Pasti kalian ngetawain saya kan? Bilang saya bodoh, bilang saya tolol. Kenapa? Karena Al-Quran bukan tentang biografinya Nabi kalian. Betul nggak? Mati kalian. Kalau saya tanya seperti itu, kalian nggak bisa jawab. Ketika ada suatu nyanyian syair, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, dan seterusnya.
Syair itu adanya di Al-Quran atau di hadis, di kisah? Mati lu kalau gue suruh sebutin dalilnya di mana Al-Quran menyebutkan syair seperti itu. Saya nggak serendah ustadz kalian. Mengerti? Itu saja sudah ketahuan pola pikir dan otak dia itu sangat rendah. Ya. Bagaimana mungkin ada kisah tentang Paulus? Wong Alkitab mencatat kesaksian dari para rasul dari mulai Petrus, Yohanes, Yakobus, ya, termasuk Paulus menuliskan surat pastoralnya kepada Galatia, Roma, Filipi, Efesus, Kolose. Itu tentang Yesus, bukan tentang dirinya sendiri. Itu hanya latar belakang untuk menceritakan bahwa akulah Paulus yang telah diutus, hanya sebatas itu. Selebihnya ya tidak penting. Yang menjadi utama adalah tentang Yesus, kesaksian tentang Yesus. Mari kita buka, tadi saya minta 1 Yohanes ya. Oke, kita fokus. Surat Yohanes yang pertama, kita baca. Nih. Surat Yohanes yang pertama, bab pertama, ayat yang pertama sampai dengan 4. Simak baik-baik. Apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Jadi tentang siapa tentang siapa? Penulisan ini tentang siapa? Tentang firman hidup yang telah dilihat, telah diraba, telah disaksikan. Bukan tentang Paulus, bukan tentang Petrus, tentang firman yang hidup. Baca ayat kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Paham? Jadi bukan tentang Paulus. Ini nih, suaminya si Yusuf PI. Gangster. Nama lu juga aneh naik. Sudah saya invite kamu naik. Gangster. Nah, good, kamu naik. Akhirnya mewakili Islam. Ditunggu Yusuf PI di akun Yusuf PI juga. Iya, ditunggu. Sekarang saya tanya, memangnya saya diundang? Sekarang Ustadz kamu tuh yang katanya Ustadz itu si PA itu lagi diskusi sama siapa? Udah nggak usah lagi diskusi sama siapa? Jangan udah. Kamu yang pengecut atau saya yang pengecut atau Ustadzmu yang pengecut? Saya dari tadi diam di sini sengaja menunggu dia yang ngundang. Saya nggak naikin siapa-siapa, nggak naikin tamu, nggak naikin siapa-siapa. Saya sendiri supaya saya bisa di-invite PK lagi kayak tadi. Ini enggak. Ya ditunggu ini tadi. Ditunggu di mana? Nggak usah. Udah sekarang. Kamu mau ngapain di sini? Kamu pacarnya ya, suaminya ya. Kau belain mati-matian sih bro. Normal dikit. Ini supaya laki-laki di gentle hubungi saya setelah selesai ini di DM. Nggak ada tuh DM. Nggak nyambung kan? Kok nggak nyambung begini bro. Cara laki-laki menyampaikan suara dengan laki-laki itu be gentle, datengin langsung. Betul nggak yang laki-laki? Jawab teman-teman. Sesama laki-laki tuh be gentle, hadapi langsung, datengin langsung, DM langsung, pesan langsung, nggak usah pakai jubir apalagi kacung kayak kamu. Kacung. Dibayar berapa sih? Dibayar berapa? Panas ya? Ya memang faktanya kamu malah makin lama di sini makin dipermalukan, cuma jadi kacung, cuma jadi jubir, cuma jadi babu, pesuruh. Kalau dianggap sih mending, kalau nggak dianggap, ntar saya cross check. Yusuf, itu siapa sih si gangster itu nyuruh saya, terus dia bilang nggak tahu, itu saya nggak kenal, saya nggak urus. Malu kan lu, turun sendiri, enak kan lu. Di room Joseph itu kalian nggak sembarangan, ya. Ya. Laki-laki itu yang dipegang adalah omongannya, dan sesama laki-laki itu harus be gentle. Datengin langsung. Kalau dia laki-laki, datengin saya langsung. Ya, nggak perlu naik room saya. Oke, nggak terima, silahkan aja. Invite lagi PKPK. Dari tadi nggak ada invite PKPK kok. Ya, oke. Jangan jadi babu. Malu-maluin dia nanti. Malu-maluin dirimu sendiri malah. Oke, ya. Kita lanjut ya. Gimana sih diskusi yang baik itu? Nggak ngerti Islam ini. Saya nggak pernah tuh nyuruh teman-teman yang ada di sini, datangin room Nandar, bilang Nandar, kalau berani debat sama saya. Nggak pernah kan kalian penonton saya yang dari lama, follower saya dari lama, nggak pernah kan gue ngajarin kayak gitu, nggak pernah kan gue nyuruh kayak gitu. Gue datang sendiri, tiba-tiba gue naik di roomnya Nandar, tiba-tiba gue naik di roomnya si Ardiansyah, tiba-tiba gue naiknya di room si Rahmat Hidayat SE, orang api itu. Gue naik sendiri, datang sendiri, nggak perlu ada kacung, ada babu, orang api itu. Gue naik sendiri, datang sendiri, nggak perlu ada kacung, ada babu, orang api itu. Gue naik sendiri, datang sendiri. Kau jangan minjem amplifier masjid, toa masjid kau pakai di sini, jangan ya, pening. Oke, kita lanjut ya, bertanya aja dengan iman kekristenan.
Nih, tuh kan gue bilang dia nggak normal guys. Dia jadi kacungnya si Yusuf PA. Terus dia nanyain gue ini masa. Gue nggak pernah loh setongkrongan gue mau nongkrong tiba-tiba temen gue tahu kan gue murtad nggak tiba-tiba. Sep, lu tuh sunat nggak sih? Nggak pernah. Sumpah, lu nggak normal ya? Lu cowok kan? Lu nggak normal ya? Gini. Kalau saya jawab, misal saya jawab nih ya, gue udah sunat. Terus kenapa? Lu nggak percaya. Terus kalau lu nggak percaya, gue harus apa? Gue kasih tahu gitu. Lu gak normal ya? Kalau yang nanya cewek masih mending oke lah, ya kan? Tertarik dengan lawan jenis nafsu gitu kan. Birahi, oke, birahi kita ngomongnya yang vulgar aja nggak apa-apa. Ini laki-laki, kalau nggak percaya masa mau gue kasih unjuk terus lu ngapain? Gila, bener-bener lu ya. Geleng-geleng kepala gue bener-bener. Kalau saya jawab sunat, mereka kan pasti skeptis tuh. Yang ngikutin si gurunya itu, si Yusuf PI, ya kan? Mana saksinya? Siapa yang menyaksikan? Saya nggak percaya kalau bukan saya diri yang menyaksikan. Nah, terus gue berarti harus fotoin dong. Gue kasih unjuk dong. Iya. Allah Tuhan Yesus, ampuni Kyrie eleison, Christe eleison. Saya naikkan teman-teman saya dulu lah, ya. Udah cukup Islam, jangan bikin kalian dipermalukan di sini, cukup ya. Cukup. Enough if enough. Salve Ko Charlie, salve Om Don. Anak kecil jangan sok tua lu Joseph, lu anak kecil jangan sok tua. Anak kecil yang tidak punya identitas itu lu. Silakan berbicara Bu, saya dengarkan. Ya lu nggak malu pakai identitas Islam sementara lu menghina-hina Islamnya. Astagfirullahaladzim, kenapa saya dipuji seperti bagaimana Anda memuji Nabi Anda? Emang lu monyet, dengerin, saya izinkan saya berbicara ya. Saya mau tanya dulu sama Ibu. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan tanya jawab agama antara apologet Kristen bersama dengan Ustadz, yaitu Joseph dan juga Ustadz PI. Melalui tanya jawab agama ini tampak jelas bahwa Joseph sudah memberikan data ataupun dalil di mana ya ayat Alkitab yang membuktikan bahwa Rasul Paulus itu sungguh-sungguh telah disunat, dan juga Ustadz PI menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu disunat sejak dia lahir dan buktinya adalah istrinya. Artinya bahwa Muhammad itu lahir dengan posisi atau kondisi yang sudah disunat. Memang ini tidak masuk akal, tapi inilah tanya jawab yang terjadi. Biarlah teman-teman yang dapat menilai mana yang sebenarnya yang sesuai dengan data dan fakta dan mana yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga teman-teman dapat melihat bagaimana dan apa yang bisa memiliki data sehingga bisa dipercaya secara akurat. Tuhan Yesus memberkati.